Nyandungan itu jadi orang teh muter 7 keliling. Nah setelah 7 keliling kita buka mata, tak sambil tahan napasnya gitu. Buka mata. Nah kita akan merasa sangat pusing sekali sampai ke ayam nanti jolong-jolong. Nah itu untuk menggambarkan bahwa nyandung itu pusing. Filosofinya teh. Filosofinya teh. Jadi pikirkan dulu kalau nyandung gitu. Halo sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya sedang berada di situs Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, di sana di dalam nanti ada banyak atau ada beberapa situs dan apa saja fungsinya nanti di dalam bersama Kang Pandu Radia ya, bersama Kang Pandu Radia. Pokoknya tonton aja, Kang Pandu Radia akan menjelaskan situs apa saja dan fungsinya apa saja. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari ikuti. Sebetulnya sekarang tuh dipakai jadi simbol logo Caleg Ciamis. Nah ini dari sini inspirasinya. Nah dalam sejarah itu sumber primer, sumber paling penting yang tidak bisa dibantah tadi. Jadi ini bukan replika tapi asli dari sejak dulu sebagai bentuk peringatan terhadap Prabu Wastu. Nah isinya berupa amanat. Nah, ini peninggalan dari yang astiti, dari yang rasa, yang ada yang menghuni kota ini jangan berjudi. Bisa sengsara amanat ulah judi gitu ta. Resmina ya dikeluarkan oleh kerajaan, aya logo itu tuh di ujung kiri. Nah itu logo resmi lamun seorang mah setempel. Oh, nah, itu iya. Gitu. Aku dina surat, dina mandat, dina undang-undang. Amanat. Nah, jadi amanatnya ulah berjudi. Yang satu ya. Iya teh. Oh jadi ya kan sama ya logo tuh di ujung tuh kecil tuh. Nah, Kawali ini adalah yang berbahagia, Prabu Raja Wastu. Nah, jadi sumber primer ada penyebutan nama Prabu Raja Wastu, maksudnya Prabu Niskala Wastu Kancana yang bertahta di kota Kawali. Nah, kota Kawali itu berarti itu indikator sebagai ibu kota yang memperindah keraton. Surawi Sesa nama natanya, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama jaya di buana. Nah ayah kecap ya pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana. Jadi we slogan Ciamis Ciamis manjing dinamis pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana diambil dari prasasti ini. Nah ada lagi satu kalimat-kalimat yang di pinggir tuh. Nah kalimatnya hawiya diponah-ponah dicuah-cuah itu ya, jangan dirintangi, jangan diganggu, yang merintangi akan hancur, yang menginjak akan rubuh. Nah terjemahannya naon tah awas lah sokset. Jadi orang teh ada di pusat ibu kota dan berhadapan dengan sumber primer fakta. Bagia Kawali Bari pakena ke Kereta bener pakai lajuritan gitu. anjir majuri. Perang teh lain perang darder dong. Perang pakai saham teh. Iya teh tulisan aksara Sunda bahasa Sunda kuno. Sunda kuno. Tapi dia sumber orang penuh boga aksara umat Sunda boga aksara jeung bahasa teh ieu sumber primer Pak. Bukan Jawa itu mah. Terbang 45 titik di dalam tubuh sambil menahan napas. Ieu teh jejak peninggalan jejak kaki, simbol dari jejak kaki Dewa Wisnu. Dewa Wisnu teh dinisbatkan sebagai perwujudan Prabu Wastu teh sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang memelihara keadilan dan ketentraman di alam dunia.
yang berkuasa di dunia Marcapada teh iya simbol ngencak bumi itu yang berkuasa di dunia. Itu tangan kiri, jadi sambil jongkok sambil tangan kiri biasanya mereka teh ritual teh nahan napas tangannya digerak-gerakeun terus papayan kotak-kotak 7 balikan. Namun terkuat atau hitut batal. Tradisi lokal nah gitu ya padahal itu gitu. Nah napas teh 7 balikan. Lamun kuat ya berarti ya katakanlah orang teh berharap hajat orang teh dikabul. Tapi kudu 7 balikan. Nah, tapi eta mah sebetulnya mah tidak gitu. Eta mah tradisi pada saat-saat itu dulu-dulu atau di tahun 70, 60 gitu nya. Ada interpretasi terhadap batu ini seperti itu perilaku pengunjung ziarah pada saat itu. Bukan pada kenyataannya dulu memang seperti itu pada zaman kerajaan itu seperti itu. Hanya simbol saja gitu. Sebagai perwujudan Dewa Wisnu, manifestasi Dewa Wisnu di alam dunia Prabu Wastu teh gitu. Jadi kaki teh simbol Dewa Wisnu. Nah, ini hasil ekskavasi dari tim Unpad dipimpin oleh Bu Nina Lubis, Pak Luki Yondri, untuk menemukan struktur yang ada di daerah ini, di area ini. Nah, akhirnya ketemu struktur itu mas sebetulnya dari dulu juga sudah ada di permukaan kan digali di sedikit jadi kelihatan tinggi gitu ya. Terus ada tatanan batu-batu seperti ini. Mungkin dulunya di dieu aya bangunan, aya naon gitu. Nah, seperti itulah gambaran teh. Jadi ekskavasi berkelanjutan nanti rencana kan sampai ke area lainnya. Nah sementara yang diperlihatkan seperti ini meniru dari Trowulan. Trowulan kan ada beberapa situs yang memang dibuka untuk pengunjung supaya tahu seperti apakah struktur dulu itu pembelajaran ini mah gitu. Di situ ada batu garis yang digunakan sebagai batu pahat. Ketika pahat untuk menulis prasasti kan perlu diasah. Nah, adanya batu garis-garis itu ditemukannya di Cibulan di Walungan, dipindahkan ke dia gitu. Supaya teu kabawa palin. Kan katanya ai struktur makam nama terus baru lah zaman-zaman tahun 2000 Makam Pangeran Usman 2016 ya. Pangeran Usman teh cek dalam pendapat di beberapa kalangan beliau adalah ulama yang mendampingi Adipati Singacala dalam proses penyebaran Islam gitu. Disebut makam panjang itu karena ilmunya panjang, disebut astana gede karena orang ada makam tokoh-tokoh besar misalnya. Pada dulu mah ini tuh batu tuh masih kena marisa calah-calan. Nah, ini tuh termasuk lingga lah itu juga lingga sebetulnya tipenya tipe lingga. Tentunya apakah ini betul Pangeran Usman atau tidak ya itu dalam pemahaman masyarakat itu dianggap makam Pangeran Usman. Ada tradisi di dia kebiasaan kalau kita punya hajat supaya dikabul dalam perilaku budayanya, perilaku tradisi. Jadi kita tuh nyimpen nepus namanya tuh. Nepus itu begini. Yang saat ini sudah jarang diketahui sebetulnya. Tapi saya waktu kecil sering melakukan karena memang ini tempat main daerah dia. Jadi kita misalnya yang boga kabogoh, berarti naksir kasih itu, jengkal heula ieu teh. Sing pas. Ieu tah. Tunda di dieu. Nah, kretegkeun niatnya sebutkeun dalam hati orang bogo kasih atuh. Lamun manjangan berarti dikabul. Lamun mondokeun atau angger berarti gagal. Antep beberapa saat orang kita mah main dulu. Tapi ketika kita mau pulang lihat ukur lagi. Nepus namanya. Biasanya pakai batang besar yang masih original gitu. Si struktur batu ini belum dirombak dari dulu sampai sekarang. Waktu saya kecil juga sudah begini. Jadi ekskavasi penggalian arkeologi kawasan ini belum dilakukan gitu ya. Apakah dulunya seperti apa pari atau penguat dinding atau apa belum diketahui. Termasuk juga batu-batu yang berserakan ini. Ini belum dirubah sama sekali. Masih berserakan seperti itu. Nah, kita akan mendatangi dua objek yang disebut prasasti ke-4 ke-5. Yang pertama ini disebutnya Sanghyang Lingga Bingba. Nah, aksaranya di sana. Tuh. Sanghyang Lingga Bingba atau batu panyandaan. Kata bahasa lokalnya disebutnya batu panyandaan. Nyanda itu adalah ketika seorang wanita setelah melahirkan. Jadi kalau ingin cepat sembuh rahimnya dan sebagainya nyanda di sini nyarane. Nah, tonggongna kadinya duduk, kakinya yang hunjar kadinya tah naik gitu nya meureun. Nah, itu dalam tradisi masyarakat.
Nah, seperti nepus tadi, itu tradisi masyarakat. Seperti orang garis-garis tadinya, tradisi masyarakat dulu itu dalam menafsirkan itu arca. Jadi sang hyang yang merupakan perwujudan. Nyata adalah kehidupan dunia ini. Arca itu sesuatu yang berwujud gitu hartosna teh. Lamun dikatakan mah dunia horizontal, nyata urang gitu dalam dunia ini, dunia 3 dimensi. Nah, disebutkan juga di sini adalah perabuan dari Dewi Laralingsing. Dewi Laralingsing adalah istri dari Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Jadi ketika semua gugur di Bubat, abu-abunya itu dibakar di sana, kemudian dibawa ke sini, diantar, dijejapkan oleh dari pihak Majapahit, dari para purohita, pemangku agama dan sebagainya gitu ya, diantarkan ke dia. Nah, Dewi Laralingsing mah di dia disimpen si abuna teh. Jadi Dia dipendam dikubur katanya. Nah, iya perkawin nu ieu mah Sang Hyang Linggabimba. Jadi ya konsepnya horizontal. Hubungannya antar sesama. Ah, semuanya serba berwujud nampak gitu. Berarti kehidupan alam ini gitu nya. Ada arca gitu ya. Bimba itu arca artinya. Nah, ini Sang Hyang Linggahyang. Nah, ini yang sesuatu yang sifatnya vertikal. Khusus ka Gusti Nu Maha Suci, khusus ka Hyang. Jadi di dia orang teh akan bisa memperkirakan agama waktu itu yang sudah monoteisme, nyata menyembah Sang Hyang Linggahyang. Hyang gitu nya, unsur hyang teh di sini sebagai Gusti gitu ya. Gusti Nu Maha Suci teh ieu. Di mana aksarana aya di belakangna Sang Hyang Linggahyang. Tidak tampak. Kita mah dari sini tampaknya dari belakang. iya. Nah, yang jeli mah akan tahu, oh itu Sang Hyang penaun di belakang di tempat yang susah dibaca, supaya kita juga bisa menafsirkan sesuatu yang abstrak gitu. Nah, ini mah vertikal, dunia atas. Nah, itu dunia bawah, ya dunia atas. Yang berbau spiritual di sini mah tidak boleh ada perwujudan juga arca dan lawan. Karena ini udah hubungannya udah spiritual ke Maha Kawasa. Anu Hyang teh ya. Nah, ini perabuan dari Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Di sinilah di jasa abunya itu dipendem gitu Kak. Nah, Sang Hyang Linggahyang ini adalah salah satu bukti otentik, bukti empiris bahwa masyarakat Sunda itu tidak ada sinkretis gitu, jadi tidak Hindu, tidak Buddha dan tidak, jadi di mix gitu. Walaupun demikian unsur Hyang posisinya lebih tinggi dari dewa. Dewa teh di bawah Hyang gitu. Seperti tadi ada Dewa Wisnu nya. Nah, posisi Dewa Wisnu teh bakti teh ke Hyang. Kayak di dalam Hindu yang murni makan Trimurti gitunya, betul-betul memuja teh Brahma gitunya, Wisnu, Siwa gitu. Kalau di sini mah Hyang yang dipuji. Jadi dewa posisinya wayah nah. Dalam hal ini ya, dalam konsepsi waktu itu di bawah Hyang gitu. Nah, yang Jaha namanya. Semuanya dikasih ini, vegetasi di sini dikasih nama Latin tertulis, biar sampai di sana juga ada. Nah, ini makam Dewi Anjung Sari. Dari daerah sekarang namanya diabadikan jadi desa Tanjung Sari di Raja Desa. Beliau adalah istri dari Adipati Singacala yang makamnya di tengah itu. Jadi ini sudah masuk ke periode Islam. Jadi ini berasal dari, dan ke atasnya ini berhubungan bersaudara dengan Adipati Singacala. Berkaitan erat lah, berhubungan erat, kerabatan. Nah, itu mah alif. Ini makam pucuk jadi kunci. Nah, yang ini batu, oh yang tadinya Sang Hyang Linggahyang itu disebut batu Panyandungan. Itu tadi yang Sang Hyang Linggahyang, Prabuan Linggabuana. Nah, itu kenapa disebut batu Panyandungan? Ini tradisi lokalnya masyarakat. Jadi kita kalau ingin nyandung, ingin punya istri lebih dari satu, dites di batu itu. Caranya kita pegang puncaknya, lalu kita berputar 7 kali bayi murem sambil memejamkan mata. Itu yang Linggahyang tuh. Oh, nah itu. Jangan Iya. aksaranya di Iya, belakang. belakang. Kan disebutnya juga batu Panyandungan. Kalau yang sana batu Panyandaan, batu Panyandungan. Ini batu Pangentengan. Nah, yang di Panyandungan itu jadi orang tuh muter 7 kuriling. Nah, setelah 7 kuriling kita buka mata, tak sambil tahan napasnya gitu. Buka mata. Nah, kita akan merasa sangat pusing sekali. Sampai ke ayam nanti jolong-jong. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa nyandung itu pusing. Filosofinya teh. Jadi pikirkan dulu kalau nyandung gitu. Kalau mau nyandung teh harus dipikirkan dulu, udah pusing ya teh. Filosofi yang muncul dalam pemahaman masyarakat di era-era itu. Padahal secara ini mas tidak seperti itu. Batu itu teh simbol kepada Hyang sebetulnya pada masa klasik nama dibikin seperti itu. Bukan untuk
batu nyandung gitu dan sebagainya mah eta mah ketika era-era sini lah tahun 1900 adienakeun gitu nya karena mungkin pada saat itu masyarakat tidak tahu batu eta teh naon gitu nya. Nah, ini batu pangentengan. Jadi nih tradisi lisan di sini tradisi kebiasaan masyarakat di sini ketika ziarah ya, tapi banyak yang ziarah tuh. Jadi di dia teh masuk ke situ, lalu badan kita diratakan ke sini, dagu disimpan di situ, terus ngenteng ke handap. Nah, yang disebut pangentengan teh ieu. Oh. Pangentengan ieu gitu air. Nah, satu dari sisi perilaku tradisi ya di masyarakat ketika ziarah yang orang pada saat itu tidak tahu seperti apa fungsinya, jadi mereka menafsirkan seperti itu. Nah, kemudian ya ini kan berupa menhir, lingga, batu tegak. Ini sebetulnya adalah yoni. Yoni itu simbol wanita. Cuman yang paling unik dari yoni ini dan tidak ditemukan di Indonesia sejauh ini lubangnya segitiga. Biasanya yoni itu lubangnya kan 4 atau bulat gitu, bulat begitunya. Karena ada maksudnya kalau 4 maka simbol Brahma Baga. Brahma itu simbolnya sudutnya 4 gitu ya. Kalau 8 Wisnu, kalau yang lingkaran gitu Siwa gitu. Nah, inilah tidak ada maksud ke unsur dewa-dewa itu Trimurti, tapi ke prinsip filosofis juga Tri Angtu. Kan di orang Tri Loka gitu, ayat Tri Buana gitu. Nah, semuanya disimbolkan di sini. Jadi prinsip filosofi Tri Angtu dan sebagainya juga diaplikasikan dalam hidup. Sebetulnya di sini ada cerat jalur air di sini sana. Nongol kan dia juga teko lah. Nah, cerat kucur kan gitu. Ketika ia dipinuhan cai, nyembong sampai pinuh nah cerat nanti keluar cai itu air suci. Air suci. Jadi yang digunakan untuk persembahan dan sebagainya air suci ini sebagai simbol kesuburan. Itu kan simbol wanita. Lingga simbol laki-laki. Terjadinya persentuhan lingga dan yoni lahirlah kehidupan. Kalau kita manusia banyak jadi anak sebenarnya. Nah, ini juga begitu simbol kesuburan. Nah, karena ini bentuknya segitiga, ini yoninya tidak ketemu, lingganya bukan yoninya. Ini kan yoninya. Lingganya ini tidak ada yang kakinya segitiga gitu. Jadi paling unik sendiri gitu. Hanya 2 itu yang simbol segitiga yang secara artefak di sini dan di Sri Baduga. Sri Baduga ada tapi tidak yoni gitu, hanya batu yang dibentuk segitiga logak gitu ya. Nah, itu maksudnya tek itu gitu. Air, nah menurut cerita ini tidak pernah habis walaupun diambil selalu terisi lagi. Nah, mari abi kadia waktu di pasam airnya segini. Nah, padahal menjarotnya selalu ada yang ambil air seperti itu. Tuh, ini ditutup. Ini aslinya di atas, cuman dikubur sebagian. Nah, yang paling menarik lagi bahwa di sinilah peraturan dari ya di Taloka. Seharusnya itu abuna disimpan di sini. Makanya di keterangan juga disebutkan tuh di Taloka dia sebetulnya gugur Bela Pati di Talagan Bukaan. Nah, inilah itu tentang 6 objek sejarah 7 ya yang ada di situs Sarate dari era masa klasik, masa Hindu-Buddha atau masa kerajaan Sunda Galuh saat bersatu beribu kota di Kawali. Ada 3 orang raja besar yang lahir di sini yaitu Prabu Linggabuana yang berjuluk Prabu Wangi, bergelar Prabu Wangi karena beliau gugur di Bubat, namanya kemudian harum dikenal di Nusantara. Yang kedua adalah Prabu Niskalawastu Kancana, pada masa beliau puncak kejayaan Sunda dan Galuh itu di sana di masa Prabu Niskalawastu Kancana. Memerintah sangat lama sampai ke umur usia 104 tahun. Pada saat itulah Sunda Galuh berada di puncak kekuasaannya. Di puncak kejayaan. Ketika Majapahit mariwuh perang Paregreg di sini orang mah dikawali dia makmurnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah Prabu Jayadewata yang kemudian disebut Prabu Siliwangi, lahir di Kawali di sini. Malah dia menjadi Yuwaraja itu raja Buddha gitu ya. Tapi kemudian melalui pernikahan dengan saudaranya dari Prabu Susunggal, akhirnya Sunda dan Galuh kemudian bersatu kembali. Karena ketika bapaknya Prabu Siliwangi yang namina Dewa Niskala, Sunda dan Galuh dipisah. Ya, paham ya?
Prabu Wastu punya 2 anak. Nah, akhirnya kerajaan itu dibagi 2 kan. Yang satu Sunda buat Tusuk Tunggal, yang Galuh untuk Prabu Dewanis tadi Ramana Prabu Siliwangi. Nah, akhirnya. Nah, ini punya anak namanya Jayadewata, yang kelak disebut Prabu Siliwangi. Yang ini punya anak Genting Manik Maya Sunda. Nah, bernikahlah, akhirnya 2 kerajaan disatukan lagi dan dikenal dengan Pajajaran. Kerajaannya sih kerajaan Sunda namanya, cuman dia beribu kota di Pakuan. Nah, Pakuan itu ada keraton yang berjajar, tempat lokasi wilayah keratonnya disebut Pajajaran. Yang lebih dikenal adalah Pajajarannya gitu. Jika kita Indonesia lebih dikenal di luar negeri Balinya gitu. Padahal orang Indonesia gitu ya secara formal mah negara teh gitu. Tapi di luar mah tahunya Bali gitu. Seperti itulah. Jadi ibu kota kadang-kadang atau tempat keraton lebih dikenal dari nama kerajaannya. Kemudian di masyarakat tradisi disebutlah secara lisan kerajaan Pajajaran. Tribaduga gelarna dikenallah oleh masyarakat disebut Prabu Siliwangi gitu. Nah, itulah.